Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 49, Memilih Mundur. Ia pun jadi teringat, saat ia akan menikah dengan Araf, Tigor sempat tak memberi kabar apa-apa. Pikirnya mungkin saat itu Tigor tengah sibuk. Ternyata jauh dari dugaannya, ternyata Tigor menghilang karena patah hati. Lalu, apa lagi yang terjadi? Kamu pasti mabuk berat, kan? Tanya Belva penasaran. Tigor mengangguk lemah dan mengusap wajah dengan gusar. Ya, itu membuatku kehilangan sebagian kesadaran. Tapi aku ingat sesuatu. Saat itu aku mendadak sangat merindukanmu. Sangat menginginkan kebersamaan denganmu dan menenggelamkan kita ke dasar lautan cinta. Sampai besok paginya, aku terbangun dan sudah berada di dalam kamar hotel. Kamu tahu apa yang pertama kali aku lihat ketika terbangun? Tigor menoleh pada Belva yang menggelengkan kepala. Aku terbaring tanpa sehelai benang. Di sebelahku, ada Alana, yang juga dalam keadaan sama. Jelas aku sangat syok. Aku sempat memutar ingatan apa yang telah terjadi itu. Sampai akhirnya Alana terbangun dan menjelaskan semuanya. Katanya aku mabuk berat dan terus mengigaukan satu nama perempuan, yaitu kamu. Tigor menjeda ucapannya. Tapi kenapa kalian bisa berakhir di kamar? Tanya Belva menyelidik. Singkat cerita, aku terus mendesak Alana agar berterus terang tentang malam itu. Awalnya dia tidak mengaku. Tapi lama-lama dia sendiri yang akhirnya menunjukkan bukti rekaman di ponselnya saat sedang menelanjangiku di kamar. Dan, dialah yang menaruh obat perangsang dalam minumanku. Dia yang telah menjebakku. Lalu dia juga yang mengatakan kalau memiliki kelainan menyimpang yang sulit dibendung. Jadilah, aku yang menjadi korbannya. Aku kacau sekali saat itu. Benar-benar kacau. Mengapa malam itu aku harus bertemu dengan Alana hingga dia mempermainkan aku? Menjebakku hanya demi menjadi pemuas nafsunya. Arg, Tigor geram sendiri, menyesali yang telah terjadi. Saat itu aku marah besar padanya. Aku mengutuk diriku yang sangat lemah saat itu. Bahkan aku mencaci Alana agar pergi sejauh mungkin dari hidupku. Sambung Tigor. Belva terdiam. Ia pun tak kalah gusar mendengar cerita itu. Berarti yang Cindy pernah ceritakan saat itu adalah kesalahpahaman. Tigor memang mabuk. Tetapi Alana yang entah datang dari mana mendadak memanfaatkan situasi. Hingga kejadian itu tak bisa dihindari. Tapi saat Alana hamil, apakah dia tidak mencarimu untuk bertanggung jawab? Tanya Belva. Tidak, karena yang aku dengar, belum ada 1 bulan setelah kejadian malam itu, Alana ternyata menikah. Dia tidak pernah datang lagi dalam hidupku dan aku pun memang tidak peduli lagi. Aku berpikir mungkin saja memang tidak akan sampai hamil. Jelas Tigor. Berarti memang benar. Sebelum menikah dengan Raffin, Alana sudah mengandung. Tapi itu bukan anak Raffin. Tapi, apakah Raffin tahu hal itu? Pikir Belva. Entahlah. Yang jelas aku sendiri saja masih tidak percaya jika Alana mengandung anakku. Tidak ada bukti kuat untuk saat ini, ujar Tigor. Kita akan punya bukti setelah anak itu lahir. Kalian harus tes DNA, seru Belva, membuat Tigor hanya bergeming. Andaikan itu benar anakku, bukankah aku tidak memiliki hak apa-apa? Lagi pula, Alana tidak mungkin menginginkan pertanggungjawaban apa-apa dariku, kata Tigor. Beberapa hari kemudian, Belva sudah siap untuk pindah dari rumah Raffin. Hari-hari setelah Belva dan Raffin mengetahui semuanya, mereka lebih banyak terdiam dan sibuk dengan benaknya masing-masing. Alana sendiri belum mengetahui kalau suami dan madunya itu sudah mengetahui hubungannya dengan Tigor. Saat Raffin membantu Belva merapikan barang-barangnya, Belva sempat mengajak berbincang. Apa kamu sudah membahas hal itu dengan Alana? Tanya Belva spontan. Tentang apa? Tanya Raffin balik, seolah tidak terjadi apa-apa. Soal hubungan Alana dan Tigor, kata Belva. Raffin tersenyum tipis. Itu hanya masa lalunya. Tidak perlu dibahas lagi. Masa lalu tapi meninggalkan jejak hingga masa depan. Bagaimana? Tanya Belva dengan tatapan serius. Tidak ada jejak apa-apa. Sudahlah, timpal Raffin.
Belva memutar bola mata dengan malas. Terheran mengapa Ravin sangat tidak tegas dalam bersikap. Apa kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan Alana dan Tigor setelah mereka putus? Tanya Belva. Tidak tahu dan tidak pernah mau tahu, balas Ravin. Belva membuang napas kasar dan sempat membanting tas di tangannya. Kamu itu sebagai suami kenapa sangat bodoh sih, Rav? Memangnya kamu tidak menegur Alana tentang pertemuan mereka kemarin-kemarin? Atau, setidaknya menyelidiki apa yang telah istrimu perbuat di belakangmu? Ingat, Rav, Alana itu sedang sakit, tegas Belva. Ravin terdiam. Sepertinya bukan ia tidak tegas, melainkan hanya sedang berusaha kuat menghadapi kenyataan. Aku tahu betul apa yang dialami oleh Alana saat ini. Sebab itu saat dia sakit mental, akulah yang berjuang di sisinya agar bisa sembuh. Pikirannya tentang masa lalu semata-mata hanya sebagai rasa yang timbul karena penyakit psikisnya. Tugasku harus mendampinginya dan membantunya melupakan pria itu. Kamu tahu, itu pun berat untukku dan sangat sakit. Tapi aku harus lebih kuat dari Alana, ujar Ravin bersungut-sungut. Belva menghela napas. Ia mengerti apa yang dirasakan oleh Ravin. Tetapi untuk satu hal yang lebih penting, sepertinya Ravin belum mengetahuinya. Apa kamu pernah tahu, kalau Alana pergi ke Australia sebelum kalian menikah dan di sana dia bertemu kembali dengan Tigor? Tanya Belva. Sejenak Ravin terdiam, dan mengangguk ragu. Aku tahu, dia sedang menghadiri undangan reuni model. Tapi dia tidak bicara bertemu dengan Tigor. Ravin tampak mengkerutkan dahi. Itu artinya kamu tidak tahu kalau mereka bermalam bersama. Belva memicingkan mata. Tidak, Ravin mulai serius. Berarti kamu juga tidak tahu kalau anak dalam kandungan Alana bukan anakmu. Kali ini pertanyaan Belva membuat Ravin tercekat dan menelan ludah dengan berat. Apa maksudmu? Itu tidak mungkin, protes Ravin. Apanya yang tidak mungkin? Beberapa waktu sebelum kalian menikah, Alana sudah lebih dulu tidur dengan Tigor. Dan saat kalian menikah, dia sudah mengandung, kan? Itu bukan anakmu, seru Belva. Ravin terkekeh dan menimpali. Dia memang hamil. Tapi itu adalah anakku. Karena kita memang melakukannya. Sudahlah, kamu jangan bicara yang tidak-tidak lagi. Jangan kamu sebut nama pria itu jika hanya ingin disangkut pautkan dengan Alana. Sambung Ravin. Ravin tetap mengelak kenyataan. Belva pun tak bisa memaksa. Ia hanya memberi peringatan saja. Baiklah, kalau itu keputusanmu, aku juga tidak mau capek-capek memikirkan urusan kalian bertiga. Tapi masalahnya akibat kesalahan masa lalu. Ada benih yang harus dipertanggungjawabkan. Tegas Belva. Aku selalu percaya bahwa anak yang dikandungnya adalah anakku. Balas Ravin. Sudah. Aku tidak mau berdebat soal itu lagi. Sekarang ayo kita berangkat. Belva dan Ravin bergegas menuju mobil dan berpamitan dengan Alana. Tidak ada komunikasi yang intens di antara mereka. Yang jelas satu beban Belva sudah terlepas saat ini, yaitu meninggalkan rumah itu. Selama perjalanan ia pun lebih banyak terdiam. Sesampainya di rumah baru, mereka langsung bergegas merapikan barang-barang dan dibantu satu orang asisten rumah tangga yang Ravin sediakan untuk Belva di rumah itu. Aku akan berkunjung 1 minggu sekali. Katakan saja kalau kamu butuh sesuatu. Dan, kabari kalau Omatara atau ayahku akan berkunjung. Ujar Ravin sebelum berpamitan. Belva hanya tersenyum getir. Rav, boleh aku katakan sesuatu lagi? Ucapan Belva sukses membuat Ravin menghentikan langkahnya. Katakanlah, balas Ravin. Jangan lemah jadi laki-laki. Jangan lari dari kenyataan. Suatu hari kamu akan mengetahui sebuah fakta besar dari kenyataan yang kamu tolak. Ucap Belva. Ravin menatap dengan ekspresi datar. Apapun kenyataan pahit itu, aku akan siap menghadapinya. Ravin langsung bergegas meninggalkan rumah Belva. Sementara Belva hanya menyeringai sinis dan bergumam. Dasar lelaki sok kuat. Beberapa hari kemudian, Belva bertemu dengan Cindy dan menceritakan semuanya. Ini rumit sekali. Belva, kamu berada dalam lingkaran yang toksik. Kamu nikah sama Ravin yang ternyata sudah lebih dulu menikah dengan mantan dari lelaki yang kamu cinta saat ini. Ah, aku sampai bingung menyebutnya. Cindy menggaruk kepala. Kenapa aku bilang toksik? Karena dalam perut Alana, ada anak yang kita sendiri gak tahu itu tuh anak Ravin atau Tigor. Sambung Cindy. Aku yakin itu anak Tigor.
kata Belva. Iya tapi kan suami sahnya aja gak tahu apa-apa dan menganggap itu anaknya. Komentar Cindy. Kita gak akan pernah tahu sebelum anak itu lahir, ucap Belva. Mau tes DNA gitu? Tanya Cindy. Ya, Belva tersenyum. Apa urusannya sama kamu sih, Bel? Aku kalau jadi kamu mending minggat jauh-jauh deh dari mereka. Biar itu jadi urusan mereka aja, ujar Cindy dengan nada yang kesal. Belva pun terdiam. Jika ia mau, mungkin sudah dari dulu ia ingin sekali pergi dari ikatan menyedihkan ini. Tapi nyatanya tidak semudah yang terucap. Di sini Belva sangat menjaga perasaan dan kepercayaan orang tuanya. Tapi kalau aku pergi gimana sama Oma Tara dan Ayah Givari? Aku takut mereka kenapa-napa, keluh Belva. Cindy menghela napas panjang. Ini sangat rumit sekali. Duh gimana ya, tapi kan, ini bukan salah kamu, Bel. Bicara baik-baik aja deh sama Oma Tara. Bilang kalau kamu gak bahagia sama Ravin. Saran Cindy. Gak semudah itu bahas masalah ini sama orang tua, Cindy. Timpal Belva. Lagian, di sini kan Tigor itu jadi korbannya Alana. Dia gak pernah menginginkan kejadian itu, kata Belva. Iya juga sih, tapi kalau anak yang dikandung Alana itu beneran anaknya gimana? Tanya Cindy. Entahlah. Semua keputusan pasti ada di tangan Ravin. Dia harus tegas mengambil keputusan, ucap Belva. Tapi aku juga gak yakin kalau Tigor akan kembali bersama Alana. Aku paham. Mereka sudah tidak lagi saling mencintai. Apalagi dalam agamaku, hak anak yang dikandung Alana sudah jelas menjadi hak Ravin dan Alana. Bukan Tigor, secara nasab dan lain-lain. Bagaimanapun anak itu hadir tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Seru Belva. Harusnya sih begitu, tapi jangan sampai deh kalau Ravin udah tahu kenyataannya malah ninggalin istri tuanya dan lari sama kamu. Kalau itu terjadi gimana? Cindy kembali bertanya. Belva menarik napas dalam dan berkata, sebelum itu terjadi, aku yang akan memilih mundur. Aku gak akan membiarkan Ravin menguasai aku, karena aku tahu itu hanya sebuah rasa pelampiasan saja. Cepat atau lambat, aku harus menyusun rencana agar bisa terlepas dari ikatan pernikahan ini.